One, two, three, let's go! Om Swastiastu. Pada praktikum imunosterologi kali ini, kamu dari kelompok 3, kelas A, semester 4, jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Denpasar, akan membawakan materi mengenai CRP atau C-reactive protein. Sebelum kami memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Nimade Anggidiah Pratnya Sari Dewi NIM 008. Saya Ikomang Agus Mahardika, NIM 012. Saya Ida Ayu Putu Putri Pratiwi, NIM 034. Saya Nikoma Sri Intarahayu, NIM 039. Saya Igusti Agung Ayu Eka Wahyuni, NIM 041. Saya Ika Adek Wisnu Asa Wibawa, NIM 043. Saya Niputu Ayu Ningrat Chandra Kirana, NIM 049. Saya Nimade Dinda Prabasari, NIM 050. Saya Kadek Santi Lindasari, NIM 051. Saya Nilo Gederati Pramasari, NIM 052. Pengertian CRP atau C-reactive protein merupakan salah satu protein fase akut yang terdapat dalam serum normal dengan konsentrasi yang amat kecil. Dalam pemeriksaan tertentu, dengan keadaan inflamasi atau kerusakan jaringan, baik yang disebabkan oleh penyakit infeksi atau bukan infeksi, konsentrasi CRP dapat meningkat 100 kali. Sehingga, diperlukan suatu pemeriksaan yang dapat mengukur kadar CRP. High Sensitivity C-reactive protein merupakan pengukuran konsentrasi CRP secara kuantitatif di mana dapat menghitung kadar lebih dari 0,2 sampai 0,3 mg per liter. Pemeriksaan CRP. Pada penentuan CRP, maka CRP dianggap sebagai antigen yang ditentukan dengan menggunakan suatu antibodi spesifik yang diketahui, yaitu antibodi anti-CRP. Dengan suatu antisera yang spesifik, CRP merupakan antigen yang larut dalam serum yang mudah dipresipitasikan. Jadi, pada dasarnya penentuan CRP dapat dilakukan dengan cara yaitu tes aglutinasi pasif. Antibodi disalurkan pada partikel untuk menentukan adanya antigen di dalam serum. Kemudian ada tes prepositivasi. Sebagai antigen ialah CRP yang akan ditentukan dan sebagai antibodi adalah anti-CRP yang telah diketahui. Kemudian ada uji ELISA. Dipakai teknik double antibody sandwich ELISA. Antibodi pertama atau antibodi pelapis dilapiskan pada fase padat. Kemudian ditambahkan serum penderita. Kemudian ada imunokromatografi, merupakan uji sandwich imunometrik. Pada tes ini, antibodi monoklonal terhadap CRP dimobilisasi pada membran selulosa nitrat di garis pengikat. Yang terakhir ada imunoturbidimetri, merupakan cara penentuan yang kualitatif. CRP dalam serum akan mengikat antibodi spesifik terhadap CRP membentuk suatu kompleks imun. Manfaat pemeriksaan CRP untuk mengidentifikasi adanya peradangan dan memonitor respon terhadap pengobatan peradangan pada kadar di bawah 10 mili, CRP dapat digunakan untuk menilai risiko terkena penyakit kardiovaskular. Contoh pemeriksaan. Pemeriksaan CRP pada responden obesitas dengan metode kualitatif latex aglutinasi. Tujuan pemeriksaan untuk mengetahui dan menentukan kadar CRP secara kualitatif pada penderita obesitas. Selanjutnya ada manfaat pemeriksaan. Manfaatnya yang pertama untuk mengetahui CRP dalam darah yang disebabkan oleh penyakit sistem metabolik yaitu obesitas. Yang kedua, untuk informasi klinis bagi obesitas untuk menghindari berat badan yang berlebihan dan mengurangi penyakit yang disebabkan oleh sistem metabolik. Metode pemeriksaan. Jenis pemeriksaan. Pemeriksaan C-reactive protein adalah pemeriksaan yang dilakukan pada penderita obesitas sebagai pendeteksi dini terjadinya inflamasi di dalam tubuh yang diperiksa dengan metode kualitatif yaitu latex aglutinasi.
Tes aglutinasi dilakukan dengan menambahkan partikel lateks yang dilapisi antibodi anti-CRP pada serum atau plasma penderita sehingga terjadi aglutinasi. Metode ini bersifat kualitatif dan semi-kuantitatif. Batas deteksi metode aglutinasi terhadap C-reaktif protein yaitu 6 mg per liter. Sampel, kriteria, responden 2 orang, indeks massa tubuh lebih dari sama dengan 30 kg per meter persegi, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, usia remaja 19 tahun dan dewasa 23 tahun. Metode pemeriksaan. Metode pemeriksaan yang digunakan ialah metode kualitatif yaitu lateks aglutinasi. Prinsip pemeriksaan. Prinsip pemeriksaan CRP adalah reaksi antigen-antibodi antara CRP dalam serum dengan lateks yang akan menimbulkan reaksi aglutinasi. Bila terjadi aglutinasi, hasil positif. Jika tidak terjadi aglutinasi, hasil negatif. Alat dan bahan yang digunakan yaitu spide, tourniquet, tabung tutup merah, slide hitam, kertas spektra hitam, tangkai pengaduk, pipet tetes, dan tabung reaksi. Selanjutnya bahan yang digunakan yaitu serum, kapas alkohol 70%, dan CRV latex. Persiapan sampel. Yang pertama, pengambilan darah. Untuk pemeriksaan CRP diperlukan darah vena sebanyak 2 ml yang diambil dari vena vasa cubiti. Yang kedua, pembuatan serum tanpa sentrifugasi. Langkahnya, masukkan darah ke dalam tabung bersih tanpa antikoagulan. Kemudian, darah dibiarkan membeku kurang lebih 1-2 jam hingga membentuk serum. Yang kedua, pastikan serum dengan pipet tetes ke dalam wadah yang bersih. Yang ketiga, berikan label yang berisi tanggal pengambilan, nama pasien, dan jenis kelamin. Prosedur kerja. Yang pertama, pipet serum sebanyak 50 mikroliter, kemudian letakkan pada permukaan slide. Yang kedua, tambahkan 50 mikroliter reagen latex dan homogenkan selama 2-3 menit. Yang ketiga, amati apakah terjadi aglutinasi atau tidak. Yang keempat, baca dan laporkan. Interpretasi hasil. Hasil positif jika ada aglutinasi, sedangkan hasil negatif tidak ada aglutinasi seperti yang terlihat pada slide. Selanjutnya, kelompok kami akan menayangkan sebuah video tentang pemeriksaan CRP. Pemeriksaan CRP dengan metode aglutinasi. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita akan memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Nama saya Salsabila, saya sebagai analis. Saya Puspita Nabila sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Jantungku berdetak kencang sekali. Ini hari yang ku nanti. Kamu berjanji untuk bertemu malam ini. Hatiku senang sekali. 3 bulan ngobrol lewat chattingan, bikin hati penasaran. Penuh energi langsung ku bergegas mandi. Siapkan mental di hati. Dan tren di rambut pun ku sisir rapi. Gak lupa pakai minyak wangi. 3 bulan ngobrol lewat chattingan, bikin hati penasaran. 3 bulan ngobrol lewat chattingan, bikin hati gak karuan. Oh.
semakin berdebar-debar, hatiku semakin gak sabar. Penasaran bercampur rasa deg-degan. Cara kedua bisa di shaker menggunakan rotator. Dan di rotator selama 3 menit. Kau ajak aku ke langit, kau beriku mentari, meski aku bukan siapa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.